Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya mari saat pagi hari ini kita akan membaca kembali firman Tuhan. Dan hari ini saya mendapatkan firman Tuhan buat saya adalah firman Tuhan yang semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Ada satu cerita yang sangat klasik dalam kitab Keluaran pasalnya ke-14. Dan cerita ini menjadi cerita yang tentu fenomenal di dalam dunia kekristenan. Di mana kita tahu ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka ada satu keadaan yang terjadi di mana mereka harus menyeberangi Laut Teberau. Ya, Bapak Ibu Pak pemirsa pasti sudah tahu di mana ceritanya. Saya ingin buka dalam Keluaran pasal 14. Ayatnya kita akan baca mulai ayat yang ke-16. Dari Keluaran pasal 14 ayat 15 dan 16 dulu saya bacakan. Firman Allah berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Puji Tuhan. Ini berita atau cerita firman Allah yang fenomenal. Dan ini menjadi sangat dikenal dan sangat terkenal untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Bahwa kita melihat bahwa orang Israel diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Dan pada ayat yang ke-15 Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus segera katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Mereka harus segera berangkat. Saudara-saudara, saya percaya hari ini juga berita ini datang kepada kita untuk segera berangkat. Kita harus segera bergerak. Kita harus segera berjalan. Haleluya. Mari umat Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus segera berangkat, kata firman. Perjalanan rohani harus tetap dilanjutkan. Perjalanan iman harus tetap dilanjutkan. Dan kita harus segera berangkat dari hari ini. Saya percaya di masa new normal ini, Tuhan menginginkan kita kembali bergerak, kembali berjalan, kembali beriman, kembali punya pengharapan di dalam Yesus untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan minta kepada Musa untuk angkat tongkatmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara-saudara, memang Musa memiliki persoalan ketika dia diminta untuk segera berangkat. Kenapa? Karena Musa tahu ada satu persoalan besar yang akan mereka lewati. Apakah itu? Laut Teberau. Laut Teberau adalah laut yang besar, di mana tentu dalam pikiran Musa bagaimana mungkin disuruh berangkat, disuruh bergerak. Tapi ternyata Musa berpikir bahwa ada satu laut Teberau yang besar yang harus dilewati untuk menuju ke tanah Mesir. Bagaimana mungkin untuk melewati laut Teberau itu? Saudara-saudara, saya mau katakan juga barangkali pagi hari ini, ketika kita diminta untuk segera bergerak, ketika kita diminta untuk segera melanjutkan iman, melanjutkan rohani kita, melanjutkan ibadah kita, melanjutkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin masih ada laut Teberau yang bisa menghalangi pikiran kita, yang bisa menghalangi iman kita. Bagaimana mungkin Tuhan? Penyakit masih begitu besar, pandemi COVID masih begitu menakutkan, bahkan ekonomi mungkin masih mandek. Bagaimana? Harapan apa yang akan kita miliki? Mungkin masih ada ketakutan, kekhawatiran untuk berangkat, untuk segera berjalan di masa-masa yang sukar ini, di tengah kekhawatiran dunia. Saudara-saudara, ketika Musa berpikir demikian, maka apa yang terjadi? Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah ke atas laut dan belahlah airnya. Wow, saudara-saudara, ketika kekhawatiran Musa terjadi dalam pikiran dan hatinya, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan membukakan jalan buat mereka. Tuhan menjanjikan jalan yang terbaik buat mereka. Bahwa Musa diminta oleh Tuhan untuk mengangkat tongkat dan membelah air atau laut Teberau, dan mereka akan berjalan di sana. Saudara-saudara, Musa berpikir bagaimana mungkin itu terjadi. Saudara, saya ingin langsung baca bagaimana mungkin Musa berpikir itu terjadi. Tapi ketika Yesus atau Allah memerintahkan Musa
untuk berjalan. Maka Musa tidak banyak berpikir, dia segera berjalan, saudara, karena perintah Tuhan itu jelas sekali datang kepada dia. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, dalam ayat selanjutnya, dalam Keluaran 14 ayat 21, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu terjadi kepada mereka. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang Israel, bahkan kepada Musa, itu terjadi dengan luar biasa. Keluaran 14 ayat 21 berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Wow, luar biasa. Maka terbelahlah air itu. Haleluya. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, saya membaca ayat ini begitu merinding melihat kuasa Allah terjadi. Saya membaca pagi hari ini begitu terkesima dengan cara kerja Allah, di mana apa yang dia janjikan itu terjadi kepada Musa. Musa melakukan perintah Allah di depan laut terberau. Maka apa yang terjadi? Dia melakukan firman Allah. Dia mengangkat tongkatnya, mengulurkannya ke atas laut, dan firman Allah berkata, semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut itu, dan terbelahlah laut terberau, dan orang Israel berjalan di tanah yang kering, sementara laut itu seperti tembok menjaga mereka. Saudara, saya mau beritakan pagi hari ini, berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat laut terberau akan terbelah buat saudara. Engkau akan melihat semua persoalanmu, semua kekhawatiranmu, segala masalahmu akan dibelah oleh Tuhan. Sehingga engkau akan berjalan di tengah-tengah persoalanmu. Engkau akan berjalan di tengah-tengah pergumulanmu. Ingat baik-baik, air laut itu tetap ada di kiri kanan mereka. Itu tandanya persoalan tetap ada di kiri kanan kita. Persoalan tetap ada dalam hidup kita. Tapi ingat baik-baik, engkau akan berjalan di tanah yang kering. Artinya apa? Saudara-saudara, sekalipun masalah itu tetap ada, tapi engkau akan berjalan di tanah kering. Engkau akan berjalan di tengah-tengah persoalan itu. Dan justru laut itu akan ada di sekitar kita, tapi dia tidak akan merusak dan akan membuat engkau mati. Dengarkan baik-baik berita firman Allah pagi hari di akhir pekan ini, bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Jangan takut. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Yesus. Maka semua persoalanmu akan terbelah. Engkau akan berjalan di tengah-tengahnya, dan engkau akan sampai kepada tujuan dengan pertolongan dan kuasa yang datang dari Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan.